offset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang dicintai Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat perkara yang agung di sisinya. Niat sangatlah urgent dan sangat terpenting sekali untuk kita perhatikan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innal a'malu binniyat, bermakna bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan haruslah melakukan segala sesuatu karena Allah. Karena dengan niat kita bisa mendapatkan pahala yang besar, dan dengan niat pula kita bisa mendapatkan pahala yang kecil. Sebagian ulama berkata, berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, karena ketika niat itu betul-betul kita luruskan karena Allah Azza wa Jalla, maka itu sangat berpengaruh untuk amal soleh kita. Tapi ketika kita tidak mengikhlaskan niat kita bengkok, tidak mengharapkan wajah Allah, niat kita mengharapkan dunia, maka itu menjadi malapetaka untuk hidup kita. Subhanallah. Ada orang yang beramal tujuannya hanya ingin mendapatkan dunia. Ternyata di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka saja. Allah batalkan amalnya. Allah tidak terima ia. Allah tidak ridho amal soleh yang sangat agung, di mana balasan yang pantas adalah dengan surga. Ternyata yang ia harapkan dunia sangatlah hina. Lihatlah saudaraku, amalan-amalan yang agung menjadi suatu yang membinasakan bagi pelakunya, menjadi amalan yang sangat rendah dan hina di mata Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang pertama kali dibakar dengan api neraka. 3 orang ini pertama kalinya dilempar ke dalam api neraka. Siapakah dia? Yang pertama, orang yang alim dan qori. Lalu kemudian Allah memanggil dia dan Allah bertanya, apa amalmu? Dia berkata, ya Rob, dahulu di dunia aku belajar ilmu. Aku ajarkan ilmu kepada manusia dan aku membaca Al-Quran. Karena engkau, Allah berfirman, kamu dusta, kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama, kamu hanya membaca Al-Quran hanya ingin disebut qori, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang mati syahid lalu dipanggil Allah, apa amalmu? Dia berkata, ya Rob, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu dahulu berperang hanya ingin disebut pahlawan dan pemberani, dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Lalu didatangkan yang ketiga, yaitu orang yang selalu berinfak. Allah bertanya kepadanya, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun tempat yang engkau sukai untuk berinfak padanya kecuali aku sudah berinfak. Semuanya karena engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kamu dusta, kamu dahulu berinfak hanya ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun dilempar ke dalam neraka jahanam. Subhanallah. Padahal penuntut ilmu adalah amal yang sangat besar di sisi Allah. Berjuang atau berjihad di jalan Allah, amal yang luar biasa besar di sisi Allah. Bersedekah atau berinfak juga amal yang besar di sisi Allah. Tapi karena niatnya yang bengkok, dia mengharapkan dunia, mengharapkan sebutan manusia dan pujian mereka. Akhirnya amalan menjadi amalan yang paling hina dan buruk
di mata Allah Azza wa Jalla. Maka saudaraku, setiap yang kita menginginkan keselamatan, hendaklah ia benar-benar perhatikan tentang masalah niatnya. Karena setan berusaha sekuat tenaga agar niat kita bengkok. Mungkin di awal-awal ikhlas, tapi kemudian di tengah-tengah kita terkena riya. Kita terkena mengharapkan dunia dan berbagai macam motivasi-motivasi yang lainnya, yang menyebabkan akhirnya amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita berusaha meluruskan niat-niat kita. Kita sholat mengharapkan wajah Allah semata. Kita tahajud mengharapkan wajah Allah semata. Bersedekah pun mengharapkan wajah Allah semata. Tidak mengharapkan ganti di dunia. Kita berusaha, saudaraku. Bahkan semua aktivitas dunia pun kita usahakan mengharapkan wajah Allah semata, sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.